Andaikan neraka itu tampak di depan mata kita, andaikan kita diperlihatkan bagaimana kondisi-kondisi manusia yang sekarang ini sudah tidak berada di dunia lagi, andaikan kita ditampakkan bagaimana surga, andaikan kita ditampakkan bagaimana sejatinya yang tidak tampak, yang sekarang tidak bisa kita lihat ini, andaikan semuanya itu bisa kita lihat, maka kita pasti akan bisa hidup secara realistis. Kita pasti akan hidup tidak dalam impian dan angan-angan. Karena sejatinya impian, angan-angan yang tidak jelas itu bersumber daripada ketidaktahuan. Dari ketidaktahuan itu muncullah harapan-harapan palsu yang jika semakin dituruti akan semakin menghancurkan jiwa manusia. Di Al-Quran banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang bagaimana kehidupan berikutnya, bagaimana kehidupan di alam setelah alam dunia ini, bagaimana akibat daripada orang-orang yang ketika di dunianya mereka lalai, bagaimana ganjaran yang didapatkan oleh orang-orang yang sabar, bagaimana azab yang didapatkan oleh orang-orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quran sudah lengkap dijelaskan, hanya saja mungkin kita belum mengalami keterbukaan baik secara mata batin maupun secara kasat mata, sehingga Al-Quran masih berupa lafaz, dia masih berupa arti-arti yang sandarannya masih huruf-huruf atau kalimat-kalimat, sehingga belum mampu menembus ke dalam relung jiwa yang terdalam, belum bisa menembus dan menggerakkan ruh dan badan kita untuk menuju kepada ketaatan kepada zat yang maha besar, yang maha benar itu. Kita hanya bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam petunjuknya. Dalam surat Al-Fatihah kita diajarkan untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Hanya itu yang paling mampu kita lakukan, karena kita tidak bisa menjamin bolak-baliknya hati kita. Kita tidak mampu menjamin kapan iman kita stabil, kita tidak mampu menjamin kapan psikologi kita akan jatuh. Karena inilah manusia, selalu dalam keadaan al-khata' wa nisyan. Salah lupa, salah lupa, salah lupa. Maka pentingnya kita memaknai kembali mengapa Al-Fatihah itu diharuskan untuk diulang-ulang. Karena di situ ada doa yang sangat penting untuk manusia, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Dan juga pernyataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyatakan diri kita akan hanya menyembah kepada Allah. Setelah kita menyembah kepada Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Jadi kita menghamba, kemudian memohon pertolongan, menghamba lagi, memohon pertolongan lagi, menghamba terus, memohon pertolongan terus. Dan pertolongan itu berwujud ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang tidak dimurkai oleh Allah.